Dan ini seperti yang video Danila ya. Jadi ketika mereka sudah masuk, baru gue masuk. Gokil. Lu tuh belum pada level ini ya, Kevin. Apa? Suara hancur netizen tetap nonton gitu ya. Gue gak mau. Oh, nggak mau. Gak mau gue. Ya, Kalau Kevin selamat nggak mau. datang ya di video ngobrol ini. Jadi ini gue akan jelasin setup mic-nya dulu ya. Jadi tuh ini kalau per mic kan ya. Oke. Itu ada yang namanya receiver dan transmitter. Jadi kenapa nggak semua orang di sini megang mic? Karena satu receiver cuman bisa buat 2 transmitter. Dan karena gue emang bukan kontennya ngobrol, jadi saya tidak expect kalau hari ini akan 3 orang nih, lebih dari 2 orang. Gitu. Ini jadi background dulu ya. Coba boleh cek suara dulu kali ya. Halo, tes. Kania. Kenapa ketawa doang? Lu coba tes tuh. Oh ya, oke. Gak berasa awkward kan ya? Halo. Enggak. Thank you banget loh. Yang channel bukan ngobrol jadi ngobrol ini. Nah, ini melanjutkan ke topik berikutnya. Jadi, beberapa waktu lalu gue baru pertama kali bikin video kayak gini. Ngobrol doang. Cuman gue bilangnya tuh bukan podcast. Karena kan gak semua ngobrol tuh podcast. Iya kan? Ya kita gak usah debatin itulah nanti. Nah, jadi nanti lu persuasi sih bedanya sih. Gue penasaran juga sih. Ya nanti lah, boleh lah di akhir-akhir kali ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu kan gue bikin video seperti ini, ngobrol dengan Danila. Nih, bajunya ini. Jadi gue homage dulu buat Danila. Nah, di video itu gue mencatat beberapa pertanyaan buat gue tanyain ke Danila. Bukan karena gue gak tahu mau nanya apa, tapi biar gue gak nanya kebanyakan. Jadi gue catetin yang menurut gue paling penting. Kalau yang hari ini, gue sebenarnya udah nyatat beberapa topik obrolan lah buat kita obrolin. Gitu. Cuman seperti kata Danila di video gue yang sebelumnya, jika sudah tercebur maka berenanglah dengan baik. Jadi karena kemarin gue sudah tercebur untuk bikin video ngobrol, jadi lanjut aja kayaknya nggak apa-apa deh. Soalnya gue juga ketika nikmatin konten di media sosial, itu juga gue, serius banget nih. Gue juga sekarang sering banget mengonsumsi konten-konten yang ngobrol. Iya, jadi ya udah kenapa nggak gue bikin aja. Dan kebetulan Kania ngajakin, nah lu ceritain langsung dah. Iya, jadi gue kan ngeliat tuh pas Kevin ngepost yang sama Danila. Karena gue juga suka banget Danila. Terus gue kaget, anjir Kevin bisa dong nih foto sama Danila dan konten sama Danila. Iya. Terus gue jadi ini bangku yang didudukin Danila nih. Ini nih. Oke, itu lu gak akan pernah jual ini kan berarti kan, bangku ini? Ya, kita lihat lah kalau 30 miliar udah tawar ya gue ini juga lah. 30M ya udah nih. Jadi itu caught my attention dong pas lo ngepost itu kan, kayak jadi gue tahu terus juga jadi dapat insight kedua gitu, selain kayak Kevin konten sama Danila, tapi juga wait, Kevin konten ngobrol gitu, which gue tahu belum pernah ada. Gua. Iya. Jadi gue ngeliat Kevin kayak mulai podcast nih gitu. Tapi sorry ya, gue gitu nyimpulinnya itu podcast loh. Bener, nggak apa. Oke. Gue nggak tahu ada jenis ngobrolnya, tapi gue mikirnya gitu kayak Kevin sekarang bikin konten podcast gitu. Nah kebetulan gue lagi berencana mampir ke podcast orang buat ngobrolin. Channel orang kali. Iya, buat ngobrolin yang belakangan ini baru kita terbitkan itu loh. Ini nih, kan? Udah merah-merah nih. Ini nih, buku ini gitu. Supaya ngenalin bukunya ke followersnya, subscribersnya Kevin yang dan kayaknya dengan video ini nanti tayang, gue juga bakal dapat penonton baru dari channel kalian deh. Mungkin, tapi kan ya Kevin sih udah sangat besar ya channel dan influence-nya ya gitu di masyarakat luas. But anyway, jadi gue ngelihat itu, gue kontak Kevin jadinya kayak Kev, boleh nggak kalau ngobrolnya sama gue juga, jangan sama Danila doang? Ya boleh aja, maksudnya gue membantu teman. Boleh nggak sih sama gue dan Abby ngobrol berikutnya gitu? Tapi gue belum tahu Kevin udah ada rencana ngobrol sama siapa lagi yang lainnya. Tapi ini buat ukuran ngobrol dadakan nih proper banget loh. Kan ini kita gila, dari kemarin kita test cam segala macam. Ini gimana nih? Dia sempet ngabarin gue beli mic nih. Beli mic nggak sih? Beli mic, cuma nggak bisa kepake. Jadi kita pakai mic yang lama. Oh jadi lu bahkan udah beli mic yang akhirnya tapi nggak bisa kepake? Iya, tapi tetap akan gue pakai tapi buat hal lain. Gitu. Tadinya lu niatkan buat ini. Iya. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi mendingan kita langsung kenalan dulu mungkin. Ini mungkin ya penonton gue ada yang belum tahu kalian masing-masing. Jadi ini gue sekalian kasih mic-nya aja, boleh siapa duluan? Boleh, Abby dulu kali. Tadi kan gue udah ngomong panjang. Oke. Halo, nama santai aja. Iya. Udah biasa kalau duduk di sini nih kalau ngobrol. Oke. Ya, nama gue Abigail. Di sini gue sama Kania emang kami berdua nulis buku bareng yang judulnya mungkin rada nyolot ya, makanya mikir ini.
Nah ini kalau ini booklet bonus spesial PO, jadi ini nggak PO dijual atau special moments lah, kita nggak selalu ada. Oh ya, special moments. Ya, dan special itu moments. free, jadi lu nggak bisa beli. Benar. Ya, Jadi ini sih yang bisa dibeli buku ini. yes. Pokoknya video 1 jam lebih, kalian lanjut ngobrol aja. Linktree gitu. / makanya mikir. Ya, di luar ini mungkin gue banyak yang tahu sebagai co-founder What Is Up Indonesia atau singkatnya WIWI. Waktu itu pemilu sempat juga co-inisiator bijak memilih. Jadi seringnya sosial politik ya, tapi buku ini bukan buku sosial politik, jadi jangan khawatir. Dan kayak hari ini juga kita nggak akan ngomongin politik sih. Iya. Kevin biasanya selalu dari situ dulu kalimat pertamanya. Kita nggak ngomongin politik kan? Oh gitu. Oke. Udah, oke. Udah. Iya, gue Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Tadi gue co-author buku ini bareng Abby. Selain ini gue punya media yang bernama Malaka. Kevin pernah mampir. Ya, gue pernah mampir. Previously namanya Malaka Project, tapi tahun ini kita ilangin projectnya karena lama banget ya project. Iya. Nggak project amat jadi kayaknya udah deh. Malaka aja deh gitu. Jadi sekarang namanya Malaka. Di situ gue bareng Ferry, kemudian ada Teman-teman yang lain lah ya. Fathia Izati dan Project lain-lain. Pop juga kebetulan kayak jadi pop doang sekarang. Enggak. Lanjut. Iya, terus apa ya? Apa lagi yang lain? Udah sih, itu aja paling. Kenalnya itu doang. Nah, jadi gue bukan nge-recap juga. Jadi sebenarnya gue cerita dikit ya. Gue tuh ketemu Abby tuh baru pertama kali pas yang event launching buku kalian itu. Itu gue pulang dari Vietnam tuh. Buset, pulang dari Vietnam, dari bandara tuh langsung kan. Langsung, wah. Jadi pagi-pagi gue masih makan pho. Terus sore-sore tuh gue udah denger Ahok tuh depan gue. Kayak, buset, ini dunia macam apa ini? Bener-bener random. Hari gue random banget waktu itu. Thank you banget lo udah dateng. Sama-sama. Thank you. Dia bilang kayak gue Iya. dari bandara ya dan gitu. Gue bakal dari bandara. Ya udah, kalau bisa aja kayak Fajar aja. Tapi gue chat mulu sepanjang hari. Jadi siangnya gue tanya lagi, Kev lu jadinya nyampe nggak di bandara? Oh jadi lu diteror Kania. Enggak juga. Oh. Nah, cuman begitu gue nyampe, kan kata Kania ada LO-nya. Iya kan? Terus gue daftar, gue bilang ini gue undangannya Kania nih. Iya. Terus habis itu pengen dianterin ke tempat duduk gue. Terus gue bilang, gue tanya duduknya di mana? Tuh di situ. Buset, tuh mah tempatnya lu dan teman-teman lu kan yang jadi pembicara. Gue kayaknya nggak harus di situ deh gue deh. Terus sebelum ke situ, tiba-tiba ada tim lu nih. Gue lupa timnya Kania. Tim Tiba-tiba, Malaka nggak sih? iya timnya Malaka kayaknya. Kak, boleh ngobrol dulu soal bukunya? Gue bilang, bang, gue baru nyampe bang. Bisa nanti nggak? Iya. Mungkin. Nah, mungkin lu bisa jelasin dulu ini buku apa? Ya, gimana Bi? Mau gue? Mau siapa nih? Oh iya. Gua aja deh. Jadi ini adalah buku. Udah kayak lo yang jelasin. Enggak kalian aja. Ya, sebenarnya awalnya banget bahkan kita mau judulin buku ini buku mikir. Gara-gara bukunya tuh tentang gimana kita mikir. Dari hal-hal yang simpel aja sebenarnya, kayak gimana kita milih sesuatu gitu, gimana kita prioritasin sesuatu. Sampai nanti kalau kompleks-kompleks ya, misalnya kayak lo mau bikin keputusan yang cukup besar dan variabelnya banyak, lo mesti naruh semua itu dalam tabel gimana misalnya gitu. Jadi akhirnya harusnya sih membantu lo jadi lebih mudah menavigasi itu kayak gitu. Jadi kayak kumpulan referensi cara berpikir gitu kali ya. Iya. Untuk ya dalam sehari-hari, panduan dalam berpikir lah ya. Jadi ini kumpulan kerangka berpikir atau mental models yang selama ini gua sama Kania pakai, yang udah works gitu. Jadi ini sebagian ada yang punya gua, ada sebagian punya Kania. Terus over the years kita juga tes each other punya framework, kita pakai. Yang nggak work kita modify dan sebagainya, terus kita tuangin ke sini. Jadi biar intinya sih bukannya kayak tips and tricks atau fakta-fakta baru ya, cuman bisa. Oke, ya udah ya, sorry. Cuman biar orang tuh kalau baca bisa punya formula sendiri yang mereka bisa mecahin masalah dan supaya bisa bikin keputusan sehari-harinya yang lebih ngeribet lah. Benar. Shortcut mikir. Ada lagi yang Sort of. Udah sih kan. Ambil lagi mic-nya. Iya, balikin lagi ya. Balikin ya. Balikin aja ya. Iya. Maaf ya, jadi kita akan sering oper-operan mic nih. Karena ya Lucu. gua kan kagak tahu ya tiba-tiba bikin kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Cuman ya gua harap juga orang-orang yang nonton juga ya bisa enjoy dan apa ya. Mungkin gua yakin nggak semua yang nonton tuh beneran nonton. Kadang dia sambil nyuci piring, jadi dia nggak nonton videonya tapi dengerin kita ngomong gitu. Nah, ini selama proses nulis bukunya kalian berapa lama? Sebenarnya kalau secara hitungan durasinya per se itu 2 tahun. Wah, lama juga tuh. Dari 2022. Gini deh, sebelum ke situ, kalian kenalnya gimana? Kenalnya gimana, Bi? Mau lo aja. Mau gue pegang nih mic-nya. Oh, iya,
Oke, kenalnya online gak sih? Maksudnya kayak gimana? lo bikin event. Oke. Ya, seingat gue ya. Nggak tahu, Anjir, kok gue lupa sih? Ya jadi waktu itu kalian berdua tuh kenapa gue yang iniin ya? Ya gimana? Kami bikin Di event waktu itu zamannya COVID gitu, harusnya 2020. Jadi semua acara tuh online. Terus Abby ngundang gue, langsung berdua sih sama Sabda ya. Iya, betul. Ya, berdua. Ngundang gue dan Sabda. Terus Jadi hari ini udah ada Sabda ya. Kita udah nyampe belum di bawah? Belum. tiba-tiba semua orang datang. Tiba-tiba ya. pasti ya gila. Ini hari ini gue sibuk banget. Sibuk banget. Sibuk Kevin banget. dari tadi sibuk banget. Oke. Hari tersibuk gak sih? Hari tersibuk gue di tahun 2025. Oke, nah jadi di acara itu gue sama Sabda ngisi sebagai pembicara gitu, itu acara Abby gitu. Tentang apa itu, framework juga ya? I think tentang mikir juga. Oh, tentang mikir juga. Tentang mikir gitu, pokoknya kayak framework berpikir apa gitu-gitu. Terus gue ngisi, nah di habis event itu sih sebenarnya jadi kayak, maksudnya jadi kenal kan, jadi connected. Nah tapi Sabda bilang ke gue, Abby tuh kayaknya cocok deh buat kamu jadi teman sama dia gitu. Soalnya kan gue tuh rada susah gitu ya Kev untuk punya teman ya gitu. It's challenging gitu. It's been challenging. Emang susah. Susah. Enggak, Kita sekarang- kenal gimana kalau kita berdua? Kayaknya gue ngikutin lo banget, Azek. Ini bisa-bisanya. Karena Kevin nih ya dia tuh kayak prodigy of the I don't know apa sih video Terus nebutnya gue bingung kasih pokoknya, makan tapi kayak- egoku, terus. tapi semua gini gue adalah orang yang masuk ke podcast Radit dengan judul perempuan ini lebih aneh dari saya. Jadi Iya. gue rada aneh, maksudnya ada keanehan dalam hidup gue dan dalam diri gue yang membuat gue rada susah. Betul. Dulu, sekarang sebenarnya udah gue yang udah lumayan. Sorry. Sekarang Ini mendingan. Udah gue versi yang sangat mendingan. Coba dong ceritain ini drakor yang lu suka itu apa namanya? Oh, ini Dots. Iya. Descendants of the Sun. Itu fun fact banget tuh. Lu suka Descendants of the Sun? Lu sebagai temennya lu nggak tahu? Silakan. Nggak, sumpah lu suka. Tunggu. Itu salah satu show yang paling gua nggak suka itu. Oke. Gini ceritanya. Tapi ini kayaknya sebelum kita kenal nggak sih? Enggak, ini Itu kan keluarnya lama banget ya? benar. Ini sebelum kita kenal, benar. Jadi kita nggak sempat ngomongin pas gue nonton itu. Oh my god, lu That's true. suka itu? Tapi gini, enggak. For context. Oke. Enggak, tapi gue juga nggak Paham. ngerasa bersalah juga sih kalaupun orang suka itu ya. Cuman maksud gue gini. Emang aneh kan? Tunggu, gini ceritanya. Jadi Wow. gue tuh kan kayak gue tuh selalu open untuk explore ya, tontonan, Iya. musik, gitu-gitu loh, buku, ya maksudnya bacaan apa. Jadi kalau orang ini gue selalu pengen tahu yang kayak gini tuh kayak gimana, kayak gini tuh kayak gimana. Nah, gue seumur hidup sebelum gue nonton itu, gue belum pernah nonton drakor apapun. Nah, abis itu waktu itu gue nanya di IG story deh kalau nggak salah, gue nanya ke orang-orang kayak, guys, gue mau belajar nonton drakor. Gitu. Belajar nonton drakor. Iya. Wah, kita bisa ngejudge si Kania nanti, tapi itu panjang satu video sendiri. Dari Gua satu belajar. kalimat itu aja udah kelihatan kenapa Apa? itu aneh gitu. Oh, kenapa itu aneh? Oke. Kita akan bahas itu. Anjir, Iya, tapi gue sampai iya, hari ini nggak gue apa-apa, nggak gak apa-apa. ngerasa itu aneh lagi, Kev. Yaudah, tapi Nggak oke, apa-apa, nanti nggak apa-apa, jelasin lanjut, aja deh lanjut. kenapa itu aneh. But anyway, oke, jadi gue bilang gitu kan ke orang-orang kayak, guys, gue tuh belum pernah nonton drakor, gue pengen belajar nonton drakor deh gitu. Lo ada suggestion nggak ya, where should I start gitu kan? Kalau orang baru mau belajar nonton drakor, bagusnya nonton apa ya gitu. Terus itu kan question box gitu, jadi kayak bisa banyak dong jawaban gitu kan. Nah, salah satunya yang muncul berkali-kali itu Dots. Dan itu muncul berkali-kali, maksudnya itu nggak sekali gitu loh. Nah, habis itu ada Vagabond. Iya. Habis itu ada, anjir, gue lupa yang lainnya lagi. Pokoknya ada berapa disebutin. Nah, terus akhirnya gue nonton Dots duluan. Ya kan, gue nonton Dots duluan. Nah, sebenarnya gue ada sih momen-momen gue, enggak, ada momen gue rada gimana gitu ya sama dialognya gitu, sama obrolannya gitu. Tapi gara-gara pas gue udah terlanjur nonton, terus ada ceritanya kan. Maksudnya Ya iyalah kan. iya, maksudnya ada ceritanya. Jadi Oke, daripada kita lama-lama ngebahas itu, cuman gue penasaran. Drakor pertama lo apa, Bi? Nih, kita nggak usah bahas drakor lu ya.
Nih kalau gue, drakor pertama gue tuh Pinocchio. Lo tau Pinocchio? Gue tahu. Oke kan? Gue tahu, tapi gue kayaknya kok nggak salah nggak kelar. Oke, drakor pertama lu deh. Ini jadi bahas drakor nih. Kenapa bagus dot? Ternyata ada cerita aja. Udah mulai merasa menyesal belum nulis buku bareng? Bukan kenapa bagus kocak ini gini. Enggak, maksudnya gue mau bilang bahwa itu ada cerita. Jadi gini, gue tadi lihat dialognya ada terganggu nih. Tapi kan dialog itu kan ada cerita. Iya, dialog itu kan ada di dalam sebuah cerita nih kan. Jadi dialog itu tidak berdiri sebagai dialog itu sendiri. Jadi lu demen cerita tentara-tentara gitu ya? Bukan. Oh bukan. Tapi gini, Ini deh langsung drakor pertama lu apa? jadi tuh gue selesai kalimat gue nulis karena gue otak gue gak tau. Dia pengen, dia nggak bisa nih. Udah cepetan redeem yourself. Jadi kan ada cerita yang berjalan tuh kan. Nah di cerita itu ada plotnya dong. Iya, jelas. Terus gue Jelas jadi pas gue dengerin dialognya terus gue kayak sebenarnya ada gatel ya, tapi at the same time gue mulai grasp the story nih kan. Maksudnya ini ceritanya tentang ini nih. Ada ceritanya. Orang ini gini. Akhirnya gue jadi penasaran sama plotnya gitu loh. Jadi akhirnya gue lanjutin. Oh jadi lu bener-bener nonton itu for the plot? Iya, maksudnya gue udah penasaran, anjir ini gimana ya lanjutannya? Ini gimana ya lanjutannya? Gitu. Jadi kayak akhirnya gue nerusin sampai habis tuh seluruh series itu. Dan bagus. I wouldn't use that term per se gitu ya, tapi kayak gue selalu mikir gini, bisa jadi referensi gue kurang ya kan, karena gue nonton baru satu. Ya, jadi kan gue harus memperbanyak referensi dulu untuk ada perbandingan gitu kayak sebenarnya. Oke, that's it. itu sudah terlalu keluar jalur ya dari apa yang sudah gue tulis nih. Gue kan udah ngelis nih beberapa pertanyaan yang biar orang tuh ketika nonton atau dengerin juga secara runut gitu, sistematis ya kan. Ini nggak ada. Jauh banget tuh tadi tiba-tiba drakor dots itu. Cuman gue coba ngecek minuman kita dulu kali ya. Ini kebetulan kita lagi pesen minum. Tapi minumannya udah sampai. gue mau bilang benar. Yang suka dots gak apa-apa. Ntar gue diserang lagi sama fandomnya. Banyak soal gede soal fandomnya. Oke, sebelum kita bahas Jujutsu Kaisen, kita cut dulu sebentar karena ada iklan dulu. Iza mau ambil minum buat kita semua. Jadi sebelum ini gue mulai lagi, tadi kita sudah berdebat dulu ya, menyelesaikan biar kita tidak balik membahas drakor lagi. Jadi ini aja deh pertanyaan berikutnya terkait buku. Nah, kenapa lu nggak memutuskan buat kayak kenapa nggak nulis sendiri aja? Kenapa harus berdua? Dan siapa yang ide awalnya tuh dari siapa? Buat ayo nulis bareng yuk. Awalnya tuh sebenarnya gue lagi pengen nulis buku gitu. Gue lagi bukan pengen doang sih, tapi kayak udah mulai bahkan gitu. Gue udah mulai nulis buku. Gue pengen dokumentasiin algoritma otak gue. Framework cara berpikir. Framework otak gue gara-gara awalnya tuh inspired dari temen gue waktu kuliah. Anak Fasilkom yang dia tuh bilang kayak gini, kan kalau gue nanti bikin AI, gue bakal modelin AI-nya pakai otak lu deh, gitu kata dia. Oh iya. Nah, berhubung gue nggak bisa ngoding banget, jadi instead gue bikin AI, gue bikin bukunya. Kirain lu nonton drakor. Sorry. Lanjut. Gue ngedokumentasiin dulu deh. Tadi framework berpikir gue gitu. Jadi awalnya gue udah mulai nulis itu. Terus kita kan sering yang kayak hangout, maksudnya ngobrol gitu kan. Nah pas ngobrol itu, in one of those occasions, gue bilang ke Abby, gue lagi nulis buku deh. Gue pengen nerbitin buku nih gitu. Gue nulis buku kayak gini. Terus ternyata Abby juga pengen nulis buku gitu. Kenapa nggak bareng aja? Iya, karena dia juga kepikirannya kayak satu searah nih gitu, jenis bukunya kira-kira kayak gini gitu. Tapi plus minus gitu nggak sih kayak pembaca mungkin ada yang kayak ya balik lagi ngerasa kenapa kalian nggak bikin buku sendiri aja, dan dengan kalian nulis berdua, gue jadi nggak tahu nih mana yang tulisan Abby, mana yang tulisan Kania. Iya, menurut gue nggak sayang sih, karena emang tujuannya ya kayak tujuannya lebih penting gitu ya. Soalnya gini, menurut gue skill gue sama Kania atau perspektif gue sama Kania tuh komplementer, yang dimana dia bisa ngisi yang gue tuh belum bisa, dan gue juga tahu ada kekurangan dia yang mungkin gue bisa isi gitu loh. Jadi ultimately kan kita goalnya pengen bikin sebuah buku panduan berpikir yang
se-beginner friendly mungkin, yang semenarik mungkin, dan se-accessible mungkin gitu. Dan gue tahu untuk bisa achieve itu tuh harus kolaborasi antara kita berdua gitu. Jadi lebih ke tujuannya karena itu. I know some people tuh nulis buku untuk self-expression, untuk legacy. Nah ini bukan buku yang itu. Ini lebih ke reader centric sih. Kita pengen ngasih, kita ada lihat masalah, kita pengen pecahin itu lewat buku ini. Dan cara paling tepatnya menurut kita tuh ya harus kolaborasi ini sih. Berarti kalau boleh gue balik lagi nanya, tujuan lu berdua bikin buku ini tuh sebenarnya apa sih? Goals utamanya deh. Sesimpel buat ngasih panduan berpikir frameworks itu sih. Supaya soalnya banyak banget kayak kita tuh dapat misalnya DM atau misalnya di community gitu, kayak encounter pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh harusnya mereka bisa jawab sendiri. Tapi kurang sering ada, banget tuh kayak gitu ya kan, yang kita nggak bisa jawab. Misalnya kayak ini diceritain gitu, kan mending gua ambil jurusan mana nih gitu kan? Panjang gitu loh. Ataukah mending gue putusin pacar toksik gue apa enggak gitu? Nah kan bukan kita yang ngalamin. Nah masalahnya kan semua tergantung apa A B C D. Nah ini semua di sini gitu. Tapi ada ini gak sih kayak spesifik target marketnya tuh kayak ini buat lu yang baru lulus SMA atau lu yang masih bego gitu, kasarnya lu yang masih ya gimana? Seharusnya sih kalau misalnya secara kayak apakah ini bisa buat semua orang, harusnya bisa aja buat semua orang. Kayak misalnya gini, gue sendiri let's say gue udah punya framework nih gini-gini, tapi kan kadang-kadang gue selalu nyari referensi juga kalau in case framework gue ada yang gak lengkap atau enggak. Jadi kayak even buat teman-teman yang kayak gue udah biasa nih kan pakai mental models atau gini-gini, ya mungkin tetap bisa dapat insights baru misalnya dari referensi ini. Dan gue dengar beberapa reviewnya sih gitu ya, gitu, beberapa review yang udah masuk itu bahkan datang dari orang-orang yang udah bukan cuma mereka pakai framework, tapi mereka bahkan udah kayak baca banyak banget buku framework gitu, buku-buku yang kayak buat ngebantu thinking gitu, buat ngebantu mikir. Dan mereka tuh bilang dapat insights baru lagi dari buku ini. Jadi kayak even yang backgroundnya seperti itu juga bisa sih harusnya tetap jadi reader kita gitu ya. Nah tapi waktu kita nulis ini gitu kan, kayak siapa sih yang ada di kepala kita gitu kali ya sebagai pendengarnya atau audiensnya ketika kita ngomong ini. Sebenarnya kalau gue sendiri misalnya pada saat ketika gue dalam proses bikin ini gitu ya, kalau dari gue sendiri gue ngebayangin ini buat orang-orang yang kayak punya pertanyaan-pertanyaan tadi yang selama ini nanya-nanya ke gue atau ke Abby, dan sebenarnya mereka harusnya bisa menjawab itu sendiri ya kan. Nah so hopefully dengan kita ngasih referensi ini ya mereka bisa menjawab itu sendiri gitu. Jadi gue langsung kasih kayak gini loh, ketika gue ngadepin pertanyaan itu, this is how I'm gonna answer it gitu. Kayak ini gimana gue bakal memproses pertanyaan itu atau masalah itu. Nah silakan lu lakuin sendiri juga gitu, karena banyak variabelnya gue nggak tahu gitu kan. Misalnya kayak kebutuhan lu, prioritas lu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pasti jadi target audiensnya. Dan yang tadi Abby bilang sih, kita punya tujuan untuk beginner friendly itu kan. Jadi harusnya bahkan untuk orang-orang yang belum pernah menyentuh apa yang disebut dengan framework atau mental model, harusnya tetap bisa kayak starting from scratch gitu, kayak ground zero banget lah, titik nol banget gitu lo baca ini harusnya gitu sih. Nah jadi serius banget dulu biar relax. Nah tadi tuh kan gue minum, ini bintang tamu sudah ada minumannya ya. Jadi buat yang mungkin nonton kayak ih kok parah bintang tamu tidak dikasih minum, ada minumannya ini. Suka ada yang marah gitu ya? Enggak, gue sih untuk mengini aja sih. Jadi gue klarifikasi duluan aja kayak ini ada kok sebenarnya gitu ya. Benar-benar. Banyak yang 1 galon nih di sini. Nah pertanyaan berikutnya masih seputar buku sih. Ini lebih ke pertanyaan dari gue. Jadi ini gue bacain aja biar gue tidak salah ngomong dan lebih lancar gitu. Nah ketika proses ngerjain buku, dari mana lu tahu dan ngerasa kayak oh ini kayaknya udah kelar dan udah bisa gue publish deh. Soalnya sering kali kalau gue ketika gue bikin video, gue kan cepet tuh bikin video terus langsung edit jadi. Dan ketika gue nonton, gue baru ngeliat kayak ini masih kurang ini masih kurang ini. Nah kalau lu berdua ketika ngerjain buku, dari mana lu tahu kayak ini kayaknya udah kelar deh nih, bisa langsung kita publish dan ini udah selesai. Good question. Ih keren ya, ini pertanyaan gue nih. Tapi semuanya juga gue yang nulis sih ini pertanyaannya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena nulisnya berdua jadi bisa ngebantu. Bahwa kalau misalnya gue ngeliat Kania udah kayaknya menurut gue ini udah ready, gue tuh jadi kayak oke, ini kayaknya udah bisa dikonsider ready juga gitu. Tapi kalau untuk gue, itu sebuah tulisan tuh harus diendapin dulu kayak seminggu. Habis itu gue baca ulang lagi,
Dan kalau gue no notes berarti gue udah lega gitu. Dan kadang tuh misalnya gue draft pertama, terus habis itu Kania edit, habis itu gue edit, terus habis itu Kania udah nggak ada edit lagi, terus dia endapin seminggu, habis itu gue baca ulang nggak ada editan, itu gue kayak oke, ini udah siap ke editor gitu. Kalau gue tuh kayaknya rada kayak gitu sih. Kalau gue ngikutin Abby aja. Iya, sebenarnya ada ya miris sih, overall sama lah ya. Maksudnya kalau udah kita berdua no notes ya udah gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi sih gini, sebenarnya kalau gue ngikutin irasionalitas gue yang soal kayak gue kan harus kagatel, nih harusnya kalimatnya kayaknya lebih efektif lagi gimana nih gitu, harusnya kayak gini, ya itu nggak bakal selesai gitu. Jadi gue juga ada sisi dimana gue mesti self control nih terhadap irasionalitas ini gitu, supaya gue lebih rasional untuk bisa menyelesaikan bukunya gitu, untuk bisa ya udah it's done udah gitu. Nah justru gue jarang, hampir nggak pernah ngelakuin yang Abby lakuin tadi, yang kayak diendapin terus nanti lihat lagi gitu. Gue justru kayak gue udah selesai gue nggak lihat lagi, gue nggak berani lihat lagi karena gue takut gue pengen ngubah lagi banyak hal dari situ dan akhirnya jadi panjang lagi. Although kadang-kadang self control gue gagal, dan di situ gue akan ngerepotin Abby karena biasanya gue bakal ngechat dia tengah malam jam 2 pagi gitu atau jam berapa pagi, terus kayak gue ngomong panjang tentang kayak Bi, ini kayaknya harusnya gini gak sih, harusnya gini. All this time dimana gue kayak menurut lo perlu ditambahin penjelasan ini gak? Biasanya tuh tentang itu. Biasanya gue ngerasa ini kayaknya kita belum explain ourselves enough deh gitu. Tapi setelah gue baca ulang lagi, nggak ada yang kita kayak over explain nih kalau kita jadi ini kayak gitu, you know, all these things. Nah itu kadang-kadang terjadi. Tapi again, itu adalah momen dimana bocor tuh self control gue. Jadi gue mesti melakukan self control untuk bisa selesai gitu. Nah berarti tapi lu ngonten juga nggak bikin video gitu? Iya lumayan, tapi nggak seaktif kan ya. Baru juga nggak sih, maksudnya kalau lu lebih masuk ke video nah lumayan berarti nggak tahu ya kalau proses lu nulis buku sama ketika lu bikin konten sendiri apakah sama kayak proses ini kayaknya udah selesai nih, apa sedikit berbeda gitu kalau kontennya video ya? Iya. Oh kalau gue justru jadi gue tahu banget gue tuh punya tendensi perfeksionis tuh tinggi. Jadi kalau di buku yang buku kayak gini nih gue lumayan let go. Maksudnya biarkan perfeksionisme gue lumayan take control gitu. Karena menurut gue emang buku cetak, sekali cetak beribu-ribu harus lumayan control freak lah ya. Maksudnya harus lumayan teliti gitu. Dan kalau misalnya tadi Kania bilang kan lebih ke over explaining, kalau gue tuh kadang gatel gantinya tuh menurut gue ini judulnya kurang menarik nih, ya, kurang lebih soal marketing. Soalnya gue tuh lebih kayak ya gitulah, kayak judulnya, slogannya atau yang di highlight ini kurang apa gitu. Kalau gue kan lebih kayak kelengkapan alur berpikirnya nih gitu, argumennya kayak gitu. Nah gue tahu kalau video sekalinya gue set standar misalnya segini dalam gue produksi video, the rest tuh gue harus segini atau di atas gitu kan, nggak bisa bawah. Jadi gue sengaja emang turunin standar gue kalau video. Jadi gue lebih spontan aja, lebih apa adanya. Emang sengaja. Dan itu gue tahu kalau gue pikirin tuh, wah ini gue nanti harus kurang ini nih, kalimatnya kurang ini, atau bahkan editan visual gitu. Ini visualnya semua gue yang kita ada graphic designer, ada layouter, cuman gue bantu gue rada perfeksionis juga soal visual gitu. Jadi gue tahu kalau video gue mulai masuk ke ranah itu nggak akan kelar-kelar. Apalagi dulu gue juga suka fotografi apa segala. Jadi gue udah sengaja gue mau kualitasnya jelek biar udah di situ aja dulu. Mungkin kalau nanti bisa naikin dikit-dikit. Iya soal visual. Jadi tuh gue video malah gitu, Vin. Pinjem Bi. Penting sih. Ini first impression gue dulu ya, pertama kali ngeliat buku ini kali. Boleh. Secara layoutnya ya gue suka banget. Ini gue cuman sepintas ngeliat kayak wah ini buku yang akan gue baca nih. Beneran. Abis ini gue baca. Jadi terus menurut gue ini akan jadi video gue yang paling berbobot dan berkualitas. Karena gila obrolannya keren deh. Dari tadi ya gue juga pas dengerin kayak oh iya juga mantep. Nah sama ini gue pengen langsung ngebahas nih. Kebetulan gue lagi nggak sengaja ngebuka. Terus ini boleh gak sih gue bahas? Boleh. Coba satu ya. Tongkronganmu kualitas hidupmu. Siapa yang nulis nih?
Itu salah satu Kalimat seperti itu tuh contoh di mana Abby tuh, jadi itu misalnya salah judul satu awalnya yang terakhir gue ubah-ubah iya, gitu. misalnya kayak judul awalnya tuh, atau bahkan belum ada judul kayak gitu Iya, awalnya, terus jadi gua cuma teks tambah-tambahin. panjang banget nih gitu, dari halaman berapa sampai halaman berapa tuh nggak ada pemecahan lah gitu. Terus Abby tuh ngeliat nih kayaknya kurang enak nih untuk dikunyah gitu loh, jadi dipecahin sama dia. Nah itu dikasih subjudul kayak gitu. Iya, yang tongkrongan itu gue inget lu kayak ini apaan sih Bi gitu. Itu one of the gue nanya, itu yang ini perlu banget. ditaruh gini nggak ya gitu. Terus gue mikir Iya, kayak, itu iya, one kayak of gitu. the Terus kata Abby kayaknya oke deh gitu. Gak apa-apa, ya udah. Gue biasanya kalau untuk kayak bagian gimana membuat itu lebih bisa enak dikunyah, itu biasanya emang gue serahin ke Abby gitu. Kalau gue lebih kayak gatel urusan substansinya aja biasanya. Tadi soal penjelasannya, ini udah cukup jelas belum sih, cukup lengkap gak sih, contohnya gitu-gitu. Maksudnya contohnya soal lengkap ya, kayaknya udah contohnya belum, tapi contohnya oke atau enggak juga itu urusannya Abby. case study Iya, ya, case itu study, gua. kayak nyontohin. Karena kadang-kadang gue ngasih contoh masalah tuh, gue suka gak kebayang masalah di orang-orang umumnya kayak gimana gitu. Oh ya, boleh dikasih tahu mungkin ini kalau mau beli di mana atau pre-order. Cuman ini gue nggak tahu ya, gua editnya Linktree kapan. / makanya mikir. Oh, Linktree / makanya mikir. Itu nggak nggak pernah berubah ya. Linktree Oke, / gue akan makanya edit, mikir. gue cantumin di sinilah pokoknya lah ya. Thank Jadi you. mungkin bisa dilihat, nggak tahu ya nanti ketika video ini tayang dan linknya tuh. Shortcut tinggal cari di Tokopedia Shopee Makanya aja. mikir. Nama shopnya Abigail and Kania. Oh iya, bikin shop berdua. Iya. Gokil. Harga bukunya berapa? 138.000. 138.000. Berarti royaltinya dulu berapa? Tadi lu tuh yang tongkrongan kualitasmu tuh ada yang mau lu tanya gak kayak tentang itu? Iya, Maksudnya, kenapa ngebahas itu? oh, Kayak tapi bener juga sih, maksudnya kayak lu bisa ngelihat seorang nih dari tongkrongannya gitu ya. Kayak kalau Soalnya tongkrongannya itu kita ada lagi bahas framework tentang milih teman. temanan, iya. Hmm. Memilah dan memilih teman. Nah, gimana caranya lu memilih? Ini gue ngobrol dah di channel Kevin. Gila. Kalian berdua deh. Sebenarnya kalau Kevin sih seperti yang gue bilang tadi ya, Bi ya. Dia nih prodigy ya of his generation. Jadi ketika lo punya suatu karya ya kan, yang lo pengen karya ini dapat kredibilitas nih bahwa karya ini bagus. There's no better way dong to do it ya kan, dibanding karya itu muncul di channel seorang prodigy gitu loh. Di channel Bang Radit aja. Di channel Bang Radit lah, lebih ini lah. Gitu loh. Jadi kayak gue sendiri I have a lot of respect for Kevin over the years as an artist, as a creator. Gue selalu suka sama gaya kreativitasnya Kevin yang tadi yang dia bilang itu, yang spontaneous dan ya mungkin rada-rada kayak ada opposing trait di gue yang overthinking banget tentang tadi kan, mesti kayak gue nggak selesai kalau bikin sesuatu. Kevin tuh yang kayak anjir, orang bisa terus stay untuk kayak ya udah gue bikin ini publish gitu loh. Jadi dia tuh bisa produce banyak banget dan idenya kayak nggak bisa habis gitu. Plus yang tadi gue bilang, di zaman gue kenalan sama youtuber, masih awal-awal gue kayak gabung di di network of youtubers lah gitu, atau creators, namanya Kevin tuh emang bersinar banget aja sih gitu. Jadi it's just gue personally sangat-sangat senang bahwa gue bisa ngomongin karya gue di channelnya Kevin. Benar. Nah, paling terutama ini sih, gue penasaran sama Ebi sih, karena Ebi kan yang baru kenal sama gue nih. Lu sebelumnya nggak tahu gue siapa kan? Ini basically nanya first impression gitu. Nggak juga, nggak tahu lu, tapi sebelumnya ya ngerti lah. Iya, gue ngerti. Jadi gini, pertama tentunya selain karena Jujutsu Kaisen ya. Oh itu justru seharusnya yang bikin gue nggak mau datang ya. Iya, harusnya. Coba kita dewasa lah. Jadi tau lah ya, lu kok bilang JJK overrated tuh orang-orang udah. Iya, jadi dan kalau orang ngikutin gue for konteks, ya gue kan bilang, bukan gue yang bilang, gue menjawab pertanyaan. Ini kenapa klarifikasi lagi? Intinya gitulah. Paham. Ya udah, lanjut aja. Gini, pertama gue percaya judgement Kania. Ya emang Kania kan ya say good things about you apa segala, ya gue percaya lah gitu. Terus yang kedua, emang gue beberapa kali came across konten-konten lo gitu, yang lebih ke yang short video yang di IG sih. Iya, Kevin Fitgram itu. Iya, nah terus itu gue juga lihat kualitasnya bagus gitu, terus habis itu videonya bagus. FX3 coy. Yoi. Jadi keren lah. Jadi good impression. Terus benar kata Kania, nama lu tuh gue nggak tahu gimana, cuman gue tahu nama lu gitu. Oh di pertemanan lu gitu. Di YouTubean gitu lah. Gue pernah denger lah gitu. Duh, terima kasih walaupun nggak pernah ketemu atau kenal gitu ya. Terus ya menurut gue tipe channelnya nih bisa cocok lah sama
tipe obrolan yang kita bisa. Ya, tapi thank you juga ya kalian berdua udah mau datang dan memilih kita ngobrol. Terus gue juga kayak boleh juga sih, kenapa enggak gitu. Nah, tapi kayak satu kali yang lu bener-bener apa ya, itu banget di attention gue ya pas Jujutsu Kaisen itu. Dan tapi gini Vin, jadi begini. Semua orang pasti ngomong ke lu kan? Banyak banget yang mention kita ya. Banyak yang mention gue juga. Gue sampai di reply tweetnya juga kayak iya ya. Iya gak picok tuh dia kok bilang dia ke over juga. Ada. Nah tapi gini, maksudnya gini, image lu itu saking apa ya, your image karena bagus sampai walaupun lu beranggapan tentang JJK, gue tetap mau hadir. Jadi I think jadi itu says a lot gitu. Menurut gue. Nah jadi tuh gue sebenarnya bikin konten-konten yang lu tonton itu, video-video pendek tuh udah dari gue SMA. Jadi kayak udah berapa puluh tahun, 11, 12 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh gue udah bikin kayak gitu. Cuman dulu kan belum ada kamera ini. Dan sekarang udah pasti secara kualitas lebih bagus gitu. Berarti sebelumnya lu gak pernah nonton video gue kan? Yang video gue di sekolah gitu. Gak pernah. Lu gak pernah? Lu kan? Pernah. Aduh, pernah lagi. Ini kan fans berat katanya. Justru awal gue denger namanya Kevin, itu dulu yang gue lakuin. Gue buka channel dia, Sort Oldest. Terus gue nontonin. Iya, gue nontonin semua video-video dia pas di sekolah. Itu di kelas kan emang, dan lu pakai seragam gitu, pakai seragam sekolah. Jangan ditonton, Bi, jangan ditonton. Terus kayak video-video absurd gitu loh, Bi. Iya, super absurd. Gue sebenarnya actually a lot of them gue nggak benar-benar ngerti sih itu maksudnya. Ya, review channel Kevin Anggara ya ini ya. Tadi sebenarnya gue baru pertanyaan berikutnya tuh gue pengen nanya apakah kalian pernah berdebat. Cuman kan saya sudah melihat langsung tuh. Iya. Cuman selain yang tadi deh, kalian sering nggak sih kayak selain drakor berdebat masalah debat misalkan yang nggak setuju gitu ya, sama satu sama lain. Dan saling apa ya, saling wah nggak mau kalah nih. Waduh, nggak pernah ya. Oh nggak pernah. Palingan tuh debatnya tuh kayak gue mencoba menjelaskan sesuatu ke dia nggak ngerti. Itu semua temannya Kania sih. Terus akhirnya gue frustasi gitu kayak sampai langsung itu bukan debat sih ya. Langsung agree to disagree aja ya. Waktu itu enggak, jadi gue bukan berargumen gitu loh guys, tapi gue kayak nanya lagi gitu karena gue ngerasa tapi kok kayak gini, kok gini sih Bi gitu. Gue nggak ngerti gitu loh maksudnya tuh kayak gimana. Apa ya contohnya yang lo jelasin ini? Kalau gue harga tadi, diri nggak sih? Harga apa? Harga diri. Gue tuh nggak ngerti. Jadi orang nanya. Dia minta dijelasin apa itu harga diri. Gue tuh nggak ngerti. Jujur, maksudnya gini. Gue Kania klarifikasi lagi berarti. Enggak, gue kan gitu kan. Jadi gini, konteks, oke. Konteks penting sih untuk membuat gue kedengeran less aneh. Oke, jadi gue gak tau ini less aneh gak sih. Alright, ada yang nanya di question box. Ini gak gue edit loh kan? Edit Kevin, cut. Oke, gue. Ini yang mau di-cut nih? Enggak, ini masuk. Gue main question box. Berarti yang mau di-cut yang mana? Oke. Udah lanjut. Ini bakal jadi video pendeknya dia sih. Intinya nanti sebelum publish gue bakal kasih lihat kalian berdua. Oke. Jadi gue buka question box di Instagram, terus ada yang nanya ke gue. Ini mau lu jelasin kan? Dikit dong. Ya. Okay. Kak, gue ngasih konteks aja tadi. Yeah. Kak, lu pernah gimana sih caranya kita punya self worth gitu? Terus gue tuh bingung. Aduh lucu lagi. Iya, gue bingung gimana. Kan dia nanya gimana caranya punya self worth gitu. Gue tuh gak paham self worth ini tuh kayak gimana bentuknya gitu loh. Bentuknya? Iya, what is this thing gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue gak pernah denger. Semua orang mengernyitkan dahi tuh menonton. Gak, gue gak pernah denger ya seumur hidup gue. Maksudnya gue gak pernah denger orang ngomong secara konkret nyampein ke gue ada kata self worth itu, pakai phrase itu, dan nanya itu. Nggak biasanya sih ada orang tiba-tiba a stranger gitu kan in this vast universe, terus nanya lo gimana caranya menemukan self worth. Gue tuh kayak jadi self worth gue gak ngerti. Terus gue pikir is that something yang lo supposed to be dapetin gitu, lo temukan. Gue tuh kayak gak kebayang nih gitu, what is this thing kayak gitu loh, dan what is this question kayak gitu loh kan. Padahal itu bisa lu skip loh, nggak usah dijawab. Itu kan bisa ya. Iya, of course, tapi kepikiran. It intrigued gitu, it intrigued me gitu untuk kayak menarik juga ya, maksudnya karena pertanyaan ini gue nggak ngerti dan frasa ini gue nggak ngerti dan konsep ini gue nggak ngerti. Maybe I learn something new dengan gue mencoba menjawab itu kan. So it caught my attention lah simpelnya kan di pertanyaan ini, dan gue lumayan kayak interested to know further about it gitu. Jadi gue nanya Abby gitu,
Self worth itu apa ya? Oke, sepertinya sudah cukup ya itu tadi ya. Nah, tadi kan tadi sempet tuh yang gue buka Jadi bukan debat ya, tongkronganmu. Iya. Tidak perlu dijawab lagi, tidak perlu diklarifikasi lagi. Tadi sempet yang tongkronganmu ini. Nah, sekarang pertanyaan gue berikutnya sebenarnya terkait sama itu, karena kayaknya ini salah satu pembahasan yang ada di bukunya. Ini bukunya gue. Lu mau masih bahas yang tongkrongan itu bukan? Iya, tapi tuh pertanyaan gue ini udah ada di sini nih. Lebih ke apa tuh? 7 rings of relationship gitu. Jadi kayak bedain ring 1, ring 2, ring 3. Oh gitu. Itu terlalu teknis kayaknya. Gue nggak bakal. Pertanyaan gue bukan itu tapi. Oke. Pertanyaan gue adalah, udah lu taruh aja di situ. Iya. Aman. Nah, ini nggak tahu ya kalau lu pada nih bisa menjawab apa enggak atau mau menjawab apa enggak. Nah, kalau misalkan memilih nih, mendingan lu biasa-biasa aja di grup pertemanan atau lu jadi yang pinter banget tapi nyebelin. Nah, kan kita punya tuh teman seperti itu tuh. Nggak tahu ada nggak pembahasannya? Ada ya? Judulnya bahkan buat apa pinter kalau nyebelin. Nah, itu boleh dibahas. Ini dia. Coba lu. Oke. Oh, gue baca aja nih. Iya. Ini tetap di roll aja ya sambil gue baca ya. Iya. Tapi kesimpulannya deh. Semua. Enggak, maksud gue jangan. Judul babnya. Judul babnya, judul babnya bener sih. Buat apa pintar kalau nyebelin? Iya, persis kan yang lu tanya kan tadi. Maksudnya soal. Jadi lu memilih yang mana? Kalau justru kita di situ argue, kita nggak setuju dong bahwa kalau lo. Iya, kalau gue sih milih biasa-biasa aja ya. Saya kalau misalnya yang penting nggak nyebelin kan. Saya kalau nyebelin nanti friend group lu akan bikin grup sendiri lagi tanpa lu ya. Kita punya nggak sih grup kayak gitu yang nggak ada satu orang spesifik nih karena kita tahu dia nyebelin kan. Walaupun dia pinter ya. Iya. Maksud tapi kita pura-pura dia masih di grupnya, tapi sebenarnya udah secara soft di kick out gitu. Iya, kayak gue tuh ada grup Valorant. Main Valorant kan 5 lawan 5 tuh. Ada tuh satu grup yang nggak ada satu orang tertentu. Gitu. Ya kayak lu juga tahu sih orangnya siapa. Cuman ada lah seperti itu. Cuman tapi Kev, lu apa? Lu kan tadi kan lu bilang kayak ini ada orang yang pintar tapi nyebelin gitu kan? Ada yang tapi gitu. Tapi berarti ada tuh ya, maksudnya orang nih pintar terus lu exclude aja nih gara-gara nyebelin gitu ya? Ada. Karena kalau gue ngeliat beberapa lu nggak punya temen nyebelin? Nah, bukan teman. Ada orang yang gue kenal dan nyebelin, tapi gue kayaknya nggak setuju untuk nyebut dia teman ya. Oh, anyway, gitu. Nggak, tapi bukan itu kayak poin gue gini. Tapi ketika gue ngecek lagi nih orang-orang ini, so gue pikir nggak pinter juga gitu. Karena ketika iya tapi ya udah berarti emang kuncinya tuh di nyebelinnya ya. Iya. Di nyebelinnya. Biasanya gini kayak kalau misalnya orangnya beneran pinter, masih ada usefulness-nya nggak sih biasanya? Oh iya, betul. Misalnya kayak let's say lu gamers dah, misalnya lu gamers kan. Ya ada orang pintar banget ya, tapi nyebelin. Kalaupun lu nggak nongkrong sama dia, seenggaknya lu ngontak dia nih buat misalnya, gue mau naik level ini gimana ya, atau apa, ngerti gak sih? Bener sih. Kayak lu bakal nanya strategi ke orang pinter ini gitu loh. Ya dia pinter beneran. Nah kalau pinter beneran, masalah yang sering terjadi tuh enggak kayak, jadi nyebelin doang sebenarnya. Sok pintar. Tapi ya bisa makannya tuh kebetulan memang pintar dan nggak nyebelin. Itu kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue nih. Oke. Ya. Boleh gue lanjut ya? Boleh. Oke, ini rolling lagi. Tadi kita jeda lagi karena lucu banget. Aduh, nggak bisa diinin deh, nggak bisa dimasukin gitu, nggak aman. Atau lu masukin aja cuman kasih elevator music gitu. Aduh, pokoknya seru banget, gila. Terima kasih banget lo datang ke sini. Gue jadi dapat banyak informasi, dapat seru banget dah pokoknya. Nah ini gue pengen nanya dong, kan nih boleh bahas umur gak sih? Boleh. Kan di sini nih yang paling muda kayak gue nih. Nah kalau kita kan sudah melewati quarter life crisis, nah berikutnya kan step berikutnya adalah mid life crisis. Nah lu sudah atau belum? Dan gimana point of view lu tentang mid life crisis? Mid life crisis bukannya umur 40-an deh? Bukannya 30 ya? Salah riset gue. Pokoknya maksudnya setelah quarter life crisis ada lagi kan? Apa midlife crisis. Abis midlife apa? Kan midlife kan artinya setengah. Orang kan biasanya sampai 80-90-an. Setengah dari yang situ ya? Iya. Ya cuman kita kan jangan ngebahas teknis itu. Maksud gue lu sekarang mendapatkan ada kayak krisis lagi nggak? Ada krisis lagi nggak? Gue enggak sih. Oh enggak ya? Lu? Enggak. Aduh dia lagi lu nanya. Jangan ditanya. Salah nanya gue. Sekarang gue belum ngerti yang kuat. Iya jangan nanti dia minta dia. Iya jangan. Ini kepanjangan cuman Kania bingung nanti. Dia minta isinya dijelasin nanti quarter life crisis kita sampai besok pagi. Atau ini deh ada tips nggak buat gue yang nanti mungkin nggak tahu gue 30 apa enggak kan gue nggak tahu nih. Ada bedanya nggak sih kayak lu ketika berumur ya 2 yang depannya 2 nih sama ketika lu 30-an. Feeling gue tuh belum ya, bukan yang nggak ada sih.
karena baru turn masuk 30-an gitu. Oh baru masuk lu? Iya. Tapi pas quarter life tuh yang kayak awal 20-an gue kena banget. Kena banget. Tapi benar, umur lu kelahiran 95? Gue 95 awal Januari. Kalau Ebi? Dia 94 akhir November. Oh mirip-mirip ya? Iya, jadi kita sama-sama 30 tahun. Iya gimana, kan tadi lu bilang lu kena banget tuh. Iyalah. Apa yang lu kena tuh berarti kan ini kan lu mempertanyakan nih gue hidup buat apa kan? Iya, itu pas lulus uni sih. Pas lulus uni kayak semuanya lah ya, kayak apalagi gue kena culture shock kan. Gue tadi uni di US, terus gue balik ke Indo tuh gue langsung masuk pemerintahan waktu itu. Waduh. Jadi kayak culture shocknya dari LA ke balai kota gitu. Berarti tahun berapa tuh lu di Indo? Itu 2017. Nah okay. itu culture shock. Terus habis itu gue kan temen gue di US semua, jadi kesini sepian. Terus habis itu ada masalah-masalah, terus gitu-gitu lah. Terus habis itu kan galau ini gimana adjustment apa segala. Ya mantep sih, wah gila banget itu. Nah berarti lu kan jadi tahu nih, sekarang lu udah tahu nih tujuan hidup lu buat apa kan? Udah lumayan. Nah makanya ini juga itu banyak banget yang framework yang ngebantu gue keluar dari quarter life crisis itu gue masukin sini. Oke. Jadi kayak ada banyak lah kayak untuk ya precisely that, cari tujuan hidup, terus habis itu gimana navigasinya mulai ngurai. Kan rasanya kalau lagi quarter life crisis tuh kayak campur aduk banget kan ya. Bengong doang. Gue kalau dulu bengong doang kayak aduh. Terus elunya juga berubah gak sih? Yang dulu lu suka, lu tiba-tiba gak suka. Iya lagi. Yang lu benci, tiba-tiba lu gak benci-benci amat gitu. Dulunya juga harus. Gak tau ya ini salah satu bentuk contohnya apa enggak. Kayak dulu tuh gue masih ngoleksi action figure. Cuman sekarang tuh gue ngeliat kayak, ngapain lagi? Maksudnya gue kalau suka gue foto aja lah. Soalnya rumah gue juga gak gede-gede amat. Jadi kalau gue punya tuh makan tempat. Mungkin yang kayak gitu yang kecil-kecilnya ya. Iya. Tapi lunya banyak berubah juga lah. Apalagi lu juga kan harus bikin keputusan-keputusan yang life changing gitu loh. Jadi pressure-nya juga on kan. Iya. Nah ini gak tahu ya, lu boleh jawab atau enggak. Berarti tujuan hidup lu tuh apa? Beda-beda ya pasti ya. Oke, Kania dulu. Kania dulu kali ya. Nggak, kalau tujuan hidup ngerti dong, bukan self-worth ngerti dong. Nggak aja gini ya. Sebenarnya kalau dulu gue kenapa gue jarang mengalami apa ya? Mungkin dilema tadi ya mau ngapain. Lu nggak mengalami quarter life crisis nih? Nggak, gue not sure itu apa bisa ya? atau gue nggak. Ya, ya udah, balikin gitu ke Ebi aja. Gitu aja. Tapi biasanya gue cukup firm soal cowok aja sih gitu. Benar. Tujuan hidup. Kesangkut. Jadi kayak kesangkut kalau jadinya gitu. Iya. Gue punya cowok gue. Gue suka cowok gue. Terus biasanya gue tanya aja dia butuhnya apa. Gue bisa just revolve around my guy gitu. Cuman cuman gini, kalau soal kayak apa yang akhirnya gue kerjain, kebetulan nyambung juga sama mungkin kayak preferensi gue juga sih gitu. Jadi pas gue ketemu Sabda, dia lagi ngerjain apa, terus sebut nama ya. Ya ternyata apa yang dia kerjain. Apa yang dia kerjain. Gak apa-apa nih, gak gue lanjutin ya. Lanjut ya. Nah ternyata apa yang dikerjain itu nyambung sama apa yang gue prefer anyway gitu. Maksudnya kayak apa yang gue pengen itu terimprove lah gitu situasinya gitu. Oke, berarti tujuan lo adalah balikan dengan Sabda. Oke, balikin ke Ebi aja, gak usah dijawab. Biarkan orang yang ngejudge saja kalau tujuan hidup lu apa. Aduh lucu banget. Pedas. Langsung speechless. Lucu banget. Gak apa-apa, gak usah dijawab. Tapi benar tau, kayak menurut gue gak semua orang ngalamin quarter life crisis itu. Gitu kayak banyak yang orang-orang pragmatis kayak Kania gitu tuh. Apa karena dia gak tahu kali? Nggak tahu apa? Yang nggak tahu itu ini quarter life crisis atau bukan? Gitu ya? Iya. Mungkin lo nggak nge. Soalnya Kania ada, itu nggak tahu ini. Emang spesies yang cukup aneh ya. Ini terlalu dalam nanti. Tapi ya menurut gue ada a blessing and a curse lah cara pemikiran Kania gitu loh. Yang dimana emang dia tuh dari awal she just wants a simple life, dan dia tahu gitu loh yang bikin dia bahagia ini udah dia fokus ke sana aja gitu. Kalau misalnya kayak gua atau misalnya kayak lu, gua nggak tahu ya, ini nebak, cuman kadang kita tuh kan kayak mikirin yang existential gitu ya, yang kayak bener. Kita ngapain nih? Iya, kayak harus ada undergird
filosofinya atau kayak yang existential gitu. Ini nih tujuannya apa sih yang big picture gitu loh. Bener. Kalau si Kanye tuh dia nggak akan mikirin itu. Dia sesimpel yang bikin gue bahagia tuh A B C D. Ya udah selama gue bisa dapat akses ke A B C D, ya udah gitu. Apa yang harus dipikirin? Tapi sebelum lu jawab nih, Bi, gitu. sebelum lu jawab, kalau gue ya tujuan hidup, kalau gue nggak tahu ini bigger picture atau small aja, gue nggak tahu. Cuman kalau tujuan setelah gue mengalami quarter life crisis itu, nggak tahu, gue menemukan kayak tujuan gue hidup itu untuk menikmati hidup itu sendiri, kayak buat hidup aja gitu. Iya, gue lumayan mirip sih. Mungkin apa mungkin kita jangan-jangan orang yang mirip. Tapi gue nggak ambisius yang sampai kayak lu kan. Ya gitu lah. Nggak tau, gue juga menurut gue orangnya nggak ambisius sih. Gue akhirnya juga menemukan ya benar gitu bahwa dulu kan ya apa sih meaning of life atau tujuan hidup yang besar-besar, ternyata nggak ada gitu loh. Justru tujuan hidup itu ada di small moments yang bikin lu bahagia gitu, dan di proses perjalanan hidup itu sendiri. Seperti yang kita barusan ngetawain Kanye tuh. Benar. Soalnya kan ya jadi di apa ya, lu bikin meaning lu sendiri di hidup itu, dan itulah tujuan hidup lu gitu, yaitu untuk hidup dengan bahagia dan semaksimal mungkin dengan definisi lu. Udah sesimpel itu aja sih gue. Dengan orang membaca buku itu bakal bisa kayak membantu menemukan nggak, kayak oh ini gue habis baca buku makanya mikir kayak gue tahu deh sekarang tujuan hidup gue buat apa. Lumayan. Jadi satu bab itu bahas nemuin tujuan hidup sih, dan gue ngasih gua bakal baca beberapa frameworknya ya. Although mungkin nggak sampai ke exit. Iya, ini dilema tujuan hidup jadi idealis atau realis. Gokil. Iya, gitu-gitu lah. Ini of course Abby ya. Oh iya. Nggak mungkin lu yang nulis itu. Nggak mungkin lu yang nulis itu. Iya, jadi ada. Itu yang gue tambahin karena gue tahu orang pasti perlu guidance itu, dan ini beberapa yang ngebantu gue sih. Nah kalau gue lanjutin ngomongin passion, relevan gak sih sama topik pembahasan kita gitu, sama tadi tujuan hidup? Menurut lo apa passion? Ini kalau gue, kalau passion ya sesimpel sesuatu yang gue suka lakukan bahkan ketika itu tidak menghasilkan balik buat gue, kayak oh ya udah berarti itu passion. Kalau definisi gue ya. Kalau menurut lu tapi passion tahu dong. Enggak, ini justru lu nanya gak sih ke gue ya, passion gua itu nanya. apa? Iya kan? Iya, passion itu apa deh? Buat gue gitu kan maksudnya. Ya. Karena maksudnya gue tahu itu bisa didefinisikan secara berbeda-beda. Betul. Kalau menurut lu? Orang-orang. Gue pikir passion mungkin kayak suatu kegiatan atau ya suatu kegiatan. I think it should be an activity yang lo lakuin, yang lo enjoy, mungkin yang lo nikmatin. Udah, tapi it can be both, dia lo nikmatin dan lo dapet sesuatu yang lain dari nikmat itu sendiri. Passion lo apa berarti? Nonton drakor? Spending time with my guy. Oke, balik lagi ke situ. Oke. Simple bener. Simple banget. Gue juga nggak ngerti kenapa orang punya assumption ke gue seringkali kayak mikirnya gue sophisticated. Bener sih. Complex. Gue sebelum kenal lu juga kayak bener. Nama lu kan Kania, Cita ada S kan? Irlani. Oh salah gue. Oh ya udah berarti nggak jadi. Gue kira Kania, Cita emang S-nya tuh simpel. Maksud gue simpel, bukan sabda. Sebenarnya S-nya sabda. Oke. Iya tapi iya maksudnya interestingly enough tadi kan lu berdua kayak ngomong tentang ternyata ya udah akhirnya gue hidup untuk menikmati hidup itu sendiri gitu. Iya. Nah gue I think for as long as I remember gitu ya, kayaknya gue dari lahir sih udah kayak gitu. Gue selalu kayak gitu, maksudnya that's always my state of mind gitu loh. Jadi gue hidup untuk karena gini, kita nggak memilih untuk hidup, right? Betul. So we're just tiba-tiba hidup dan kemudian hidup itu kalau orang bilang singkat, menurut gue nggak sesingkat itu juga gitu kan. Maksudnya nggak yang 2 bulan juga gitu kan. Iya. Most of the time ya. Tapi kan umur nggak ada yang tahu. Iya, tapi maksudnya tetap aja nggak dalam statistical chance-nya kan nggak 2 bulan gitu ya, nggak setahun. Tapi usia harapan hidupnya misalnya 60 tahun. So gue selalu thinking in terms of gue isi hidup ini dengan apa ya gitu. Karena gue pertama gini, kita nggak bisa lari dari kebutuhan hidup ya kan. Misalnya lu butuh listrik, butuh internet, so you need to earn misalnya. Tapi pilihan untuk earn tuh sangat-sangat banyak. Kayak lu bisa jadi fotografer, lu bisa jadi videographer, and then at the same time lu mungkin bisa jadi dokter, lawyer, bla bla bla. So bahkan untuk lu menentukan kayak lu mengisi hidup dengan apa, pilihannya tuh udah banyak banget gitu. Bahkan untuk urusan yang kayak lu pasti butuh earning, tapi earningnya dengan cara apa, right? Nah jadi gue most of the time in my life gitu, gue selalu kayak
gue butuh uang, tapi pada saat yang sama opsi dapat uang itu sangat banyak. Nah, gue milih itu berdasarkan what I enjoy the most, right? So gue punya, maybe it's also a privilege ya in a way, bahwa gue selalu melakukan apa yang gue enjoy. Jadi, tapi gue nggak bisa bilang bahwa itu passion per se gitu. Maksudnya kayak karena orang selalu ngebayangin passion itu kan harus kayak gimana ya? Kayak misalnya lu suka banget doing fotografi gitu, atau enggak lu suka banget doing misalnya main musik gitu. Ya gue suka main musik gitu, gue enjoy main musik, tapi jago lagi kan nih bisa main alat musik yang pakai kaki, pusing gue elektron ya, gue suka main elektron gitu, tapi bukan yang kayak gue ngulik berapa jam gitu, spending hours and hours untuk main itu, enggak gitu. Tapi gue nggak tahu itu does it count as passion, gue nggak tahu. Tapi gue selalu ngelakuin apa yang gue suka. Gue ngajar matematik gitu waktu gue SMA, I like doing that kayak gitu loh. Gue ngajar bahasa Inggris gitu, terus at some point gue bikin video di mana gue disuruh beropini aja. Gue suka beropini, tapi gue nggak bisa bilang kayak my passion is beropini kayak gitu. Betul. Ini buat lu pada yang jarang ngeliat Kania ngomong banyak di channel Malaka, nah di sini nih saatnya nih. Sama di channel Kania tentunya. Iya, mana saya kan gue sebenarnya rada susah menentukan kayak is this a passion gitu atau enggak. tapi kalau ditanya kayak apa hal-hal yang gue enjoy semua yang gue lakuin, at the same time itu juga earning, gue juga earning dari situ gitu. Jadi kayak ekspektasi gue tuh jawabannya tidak sepanjang ini. Maksudnya kan cuman passion lu apa? Udah. That's it. Oke, ya gue susah banget tuh jelasin. Gak apa. Akan gue masukin. Tapi simple kan harusnya. Simple. Kita mengerti kan nggak semua orang kan. Gue bukan Slavoj Zizek yang ya punya banyak itulah filosofi di balik apa yang dia pikirkan. Ini menurut gue kayak sejam udah ada sih sebenarnya kalau di roll dari tadi ya. Udah lebih. Tapi ini sebenarnya masih belum selesai ini. Udah lebih. Iya lebih banget. Mungkin biar kagak bosan dari tadi kan gue terus yang nanya. Maksudnya tadi kan gue udah bikin ini kan yang question box Instagram. Mungkin gue bisa coba bacain beberapa pertanyaan dulu ya dari followers Instagram. Banyak ini ya? deh, apakah buku Makanya Mikir punya part 2? Atau nggak harus part 2 kayak apakah kalian akan bikin buku bareng lagi? Mungkin kayak gitu sih. Bakal. So far sih bakal ya. Kita bakal bikin buku bareng lagi, tapi Makanya Mikir 2 kayak. Tapi bakal seru. Udah ketemu konsepnya. Oh iya, gokil. Ditunggu. Itu aja berarti jawabannya. Terus habis itu nah, ini pertanyaan terkait buku sih. Kayak ada yang nanya di bukunya tuh bagian mana yang paling sulit ditulis dan kenapa? Mungkin ini buat gua makannya beda ya. Iya. Kayaknya. Boleh nih, kan. Kalau buat gua paling sulit ya. Buat gue ini bab terakhir itu karena menurut gue bab yang paling seru, yang judulnya yang apa, kecerdasan sosial buat apa pinter kok nyebelin itu. Soalnya itu bab yang paling seru dan yang paling banyak kita kasih case study untuk ngejelasin, untuk kayak mendaratin kayak matrix-matrixnya gitu. Dan itu nyari case study-nya tuh gue bener-bener pengen yang tepat banget, soalnya ini relevan banget lah gitu, especially yang tentang perbedaan antara orang bodoh, jahat, sama gak berdaya. Terus kenapa sih orang yang pengen berkorban tuh gak selalu baik. Nah itu tuh kayak kita kasih contoh-contohnya tuh bener-bener. Wah ini ini akan jadi 1 jam lagi. Jangan Iya, tapi itu sih untuk gua. Karena kalau misalnya soal case study itu ranah gua, udah pasti gua yang nulis. Jadi itu paling seru, paling challenging. Tapi enjoy banget sih. Bagian tersulit? Sebenarnya kalau ditanya bagian tersulit itu setiap kali gue harus bikin contoh itu bagian tersulit. Dan ujungnya nggak jadi juga. Ujungnya contohnya bikin happy. Jadi gue udah kerja keras, tapi ujungnya gue ngerasa, lu aja deh yang bikin contohnya, karena gue ngerasa masih jelek contohnya. Jadi bagian paling sulit selalu soal bikin contoh gitu kalau buat gue. Nah tapi kalau secara konsep kayak bagian part, benar-benar one part gitu of the book yang paling susah gitu ya buat gue tulis, itu sebenarnya paling awal. Karena itu lama banget sih. Ya gue kan selalu mikir in terms of gini ya, semua ini akan logically connected nih gitu ya kan, nggak bisa kayak lu ngomong mencar-mencar gitu, ini kesana, jadi ini harus nyambung ke sini sampai ke paling atasnya lah gitu, yang disebutnya aksioma gitu ya. Nah bikin aksioma tuh selalu paling sulit karena gue harus mikirin konsekuensi ke bawahnya gitu kan. Nah jadi waktu kita mau mendefinisikan the goal gitu kan, karena semua akan bergantung ke situ nih, nah itu jadi panjang dan sulit gitu karena kita harus nentuin
kita harus mengcover berbagai macam pikiran orang dan keresahan orang tentang tujuan, ya kan? Misalnya kayak, tapi ini tujuan, masa semua orang harus punya tujuan besar sih, misalnya gitu kan? Gimana kalau misalnya gue cuman mau hidup aja, itu cukup nggak jadi tujuan? Nah, misalnya kayak gitu kan. Jadi kita harus cover kayak definisi tujuan ini harus kayak gimana nih? Apakah gue harus menjadi aktivis humanitarian gitu kan untuk menjadi sebuah tujuan gitu kan? Gimana kalau misalnya gue sesimpel mau makan enak misalnya, itu udah bisa cukup nggak jadi tujuan? Kayak gitu-gitu. Jadi memikirkan dasar itu tuh lama, karena itu akan menjadi turunan buat semuanya gitu. Ujungnya intinya kan sebenarnya buku ini cerita tentang ketika lo bikin keputusan itu harus ada tujuannya dulu, baru turunannya dari situ. Ya kan, kayak tadi misalnya pertanyaan gue harus putus sama pacar toksik gue atau enggak, ya tergantung tujuannya gitu. Tergantung kebutuhan yang lo cari dari relationship ini apa, kayak gitu. Masih contohnya relationship terus ya? Gitu. Enggak, karena tadi Abby ngangkat itu, bos. Itu tadi contoh yang dia ngomongin di depan. Atau nggak mau kuliah jurusan apa, ya tergantung tujuan dari lo kuliah itu apa, kayak gitu loh. Mungkin Jel mau nanya gak? Masa gak ada pertanyaan? Pasti ada dong, lu pasti kesel banget kan sama Kania kan? Dari tadi nih, enggak, lebih kayak, ini orang kenapa aneh banget. Ada, mau nanya gak Sam ke Kania? Genzi Gak ada? di sini. Lu? Gak expect aja. Apa yang lu gak expect dari jawaban-jawaban Kania? Tolong sebutkan dulu. Gua aja. Suaranya aja. Suaranya. Terlepas dari yang sering dilihat di YouTube lah ya, yang di sosial media. Karena kan pasti pada taunya kan dari sosial media kan. Kan kalau di sosial media kayak Kak Chan tuh selalu menjelaskan tentang sesuatu gitu secara ini banget nih, kayak terstruktur banget, runut banget, terus kayak iya, tapi asik. Iya. Oh, begitu ya. Nih satu pertanyaan lagi deh dari yang question box. Lu punya filsuf favorit? Filsuf? Lu berdua mungkin? Kenapa nanya gitu lagi? Tapi lu punya? Enggak, filsafat banget ya. Enggak, sebenarnya bukan itu sih. Jadi filsuf itu kan intinya kan dia pemikir nih. Iya. Dan dia nulis pikiran-pikiran dia. Ya sebenarnya lu nggak ngerti kenapa kita harus memfavoritkan seorang nih? Bukan cuma itu, anytime. Bukan cuma itu. Anytime lu ngeluarin pemikiran lu dalam bentuk apapun, lu juga udah jadi filsuf dong. Iya kan, kayak, tapi nggak sejauh itu, kan. Lu paham lah maksud pertanyaannya. Lu paham lah maksudnya. Gue paham maksud pertanyaan, tapi gue nggak setuju dengan konsep bahwa filsuf tuh harus misalnya zigzag gitu, zigzag. Dia nggak bilang gitu kan, dia. Iya. Bang, pertanyaannya tuh cuma lucu banget, gila. Lu paham lah maksudnya dia apa tapi. Iya, maksudnya dia nanya, lu ada referensi filsuf yang jadi kesukaan lu gitu Iya. kan? Gak usah serius banget nih, pertanyaan berikutnya nih biar lebih kita nyantai ya. Lu pernah traveling sendiri gak? Siapa suruh dia nanya serius banget? Lu pernah traveling sendiri gak? Itu serius anjir. Coba lu pernah nentuin suatu filsuf, bayangin lu harus nentuin pemikiran. Ayo. Lu bayangin lu harus nentuin pemikiran nomor itu. Nggak gini loh. Itu nggak harus serius ya, dia nanya, lu paham maksud dia apa? Iya. Tinggal dijawab gitu. Iya, tapi kan itu serius dong pertanyaannya. Serius nggak? Definisi serius lu apa? Gue pikir serius, nanti nggak bercanda maksudnya. Tapi kita kan serius. Lu bisa jawab serius, bercanda kan tergantung jawaban lu bisa take it anyway. Bener sih. Kalau gitu Kevin Anggara favorit gue. Ini deh lu. Bener, kalau gitu gue endo bening. Iya gak sih? Iya kan, maksud gue apa? Ya udah gue mengulang pertanyaan berikutnya ya. Lu pernah traveling sendiri nggak? Itu udah 4 kali tuh gue nanya tuh. Lu pernah traveling sendiri nggak? Sahabat Kevin tentang JJK. Kenapa late game banget anjir? Gue akan ulang yang ke. Santai, otak gue kemana terus nggak bisa gue balikin lagi. Ini kayak Kania sudah kambuh ya. Oke, gimana pertanyaannya? Pertanyaan yang gue ulang kelima nih. Lo pernah traveling sendiri? Nggak pernah? Pernah lah, masa nggak pernah? Nggak pernah lah, gue ngapain traveling sendiri aja? Atau kayak misalkan ke Bandung 1 hari gitu untuk work, pasti pernah lah. Kayak misalkan jalan-jalan ke Jepang nih, Singapura atau kemana? Traveling any trip yang kayak maksudnya lo kerja pun juga masuk traveling gitu. Misalnya kayak lo diundang. Lu paham lah kan. Lu aja deh yang jawab. Ini dia yang ngomong barusan. Kasih ke Ebi dulu. Ebi ngejawab dulu, kan ngasih contoh nih. Nanti lu bisa kayak, oh iya nih. Ayo. Lu pernah traveling sendiri gak? Ya pernah. Pernah kemana? Pernah, gue waktu itu di Jepang sih waktu. Oh nice. Soalnya kayak, tapi itu rada terpaksa ya, soalnya kayak gue tuh jadi awalnya pergi ke Jepang sama
rombongan ini. Terus nanti ada satu rombongan lagi yang bakal datang, cuman ada gapnya gitu loh. Jadi pas di gapnya sendiri. Gue sendiri gitu. Nah kan ada. Nah itu kan beberapa hari lah gitu. Cuman ada juga yang sehari-sehari ke Bandung apa gitu ya ada lah. Itu contoh jawabannya. Nah terus kan ada yang bilang nih kayak traveling itu adalah proses lu mengenal diri sendiri, iya gak sih? Enggak juga ya. Oh enggak juga ya? Menurut gue lu lebih kenal diri lu sendiri abis kena musibah atau masalah. Terus abis itu lu contohnya ekstrim ya? Iya, abis itu lu ngambil pelajaran apa dari situ gitu. Atau misalnya lu responnya kenapa ngelirik ke Kania gitu, kayak Jadi mau cerita nih kayak ini. ya. Cuman itu contoh jawabannya kayak, gue pernah traveling sendiri ke Jepang. Iya. Udah gitu doang. Gue cuma nanya begitu. Nggak, tapi emang gini, ini mungkin yang satu fakta yang harus tahu. Fun fact hari ini. Kalau ngomong ke Kania tuh harus precise gitu language-nya. Lu nggak bisa yang open to interpretation gitu. Dia kalau nggak nanti dia nggak tahu cara interpret ya. Iya, gitu. tapi sekarang udah ngerti kan kira-kira jawaban yang gue expect tuh seperti apa? Bisa lah. Nggak pernah. Oke. Next question aja deh. Apalagi Gue pengen nanya yang lebih berat tapi empati, tapi nanti Kania panjang banget gitu. Apa sih emang pertanyaannya? Coba sebutin dulu pertanyaannya. Enggak, nanti Abby yang ngejudge perlu dijawab atau Nggak usah. Ini deh yang lebih nyantai kali. Lu seneng dengerin musik apa? Atau ada gak sih anime atau manga yang lu ikutin? Nah itu kan lebih enak ya, lebih chill ya. Oh, gue ingat Kania tuh baru belajar membaca komik. Yes. Katanya ya. Nggak spesifik manga, semua komik gak sih? Manga sih. Oh, manga aja. Iya sekarang yang lagi gue coba. Nah coba definisikan belajar baca manga tuh gimana sih? Jadi gue nggak tahu apakah orang lain mengalami atau enggak, tapi gue sendiri mengalami. Kayak nih 30 menit nih, catat nih. Kayak gue suka bingung dialognya itu urutannya gimana. Iya, lu bingung ini urutannya dari kanan ke kiri, terus ini ada yang dinamis banget ke bawah, terus loh kok balik lagi gitu. Terus juga kadang-kadang kayak ini dia lagi ngomong sama ini, kenapa dia ngomong ini, ternyata dia bukan ngomong beneran, ternyata dia ngomong dalam hati. Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak, ya gue baru kayak target market buku ini tuh lu tau. Iya gak sih? Iya gak sih? Wah lu kalau baca Haikyuu itu orang smash bola itu sampai keluar panel tuh. Lu masih bingung tuh. Nah gue tuh juga kebetulan susah memvisualisasikan itu kan. Jadi lagi belajar juga. Enggak, maksudnya membayangkan geraknya gitu, dinamisnya atau ke suaranya. Kan dia sebenarnya kan dia lagi berteriak atau lagi gue tuh nggak dapet tone-nya, maksudnya bukan nggak dapet sih, maksudnya dulu nggak dapet, tapi terus kayak lama-lama gue harus belajar nyambungin gitu loh. Misalnya kayak manganya kayak gini, bentuk animenya kayak gini, oh berarti suara kayak gini, tone intonasinya otak kiri sama kanan lu kayak jauh nggak sih otaknya? Kan gapnya jauh gitu kan, kita nggak tahu tuh. Apa ya, sebenarnya lebih ke orang sih kayak, maksudnya itu kan elemennya kan sebenarnya orang ya, sebenarnya understanding orang nggak sih? Enggak sejauh itu. Cuman maksud gue ini deh. Karena lu tahu orang kayak gimana kalau ngobrol. Coba atau kalau judul yang lu baca terakhir atau yang lagi lu ikutin banget deh. I Shield 21 sekarang. Gue belajar mangganya. Tapi gue belajar baca mangganya. Tapi maksudnya kalau yang gue ikutin kan One Piece. Kalau kayak Doraemon gitu yang dulu-dulu banget pas kita, nggak tahu pas dulu kita kecil gitu, lu ngikutin nggak Doraemon, Shinchan? Doraemon sama Shinchan gue suka kayak nggak sengaja ketonton gitu di TV gitu. Oh, animenya ya? Iya, gue lagi TV. Di warung atau apa terus ada TV kan Minggu pagi atau Sabtu pagi suka ada kayak gitu-gitu. Nah terus tiba-tiba muncul itu. Oke, kalau Abby, lu ngikutin selain JJK ya? Kita tidak akan bahas JJK lagi, cuman selain JJK apalagi yang lu ikutin gitu. Jadi gue punya gambar nih kayak selain ngikutin JJK, Abby ngikutin ini juga nih. Iya, waktu itu AOT ngikutin. Sekarang sih jujur gue lagi nggak. Terakhir gue lagi baca Vinland Saga sih. Itu gue ada bukunya tuh. Tapi gue juga baru mulai. Itu gue beli yang Deluxe Edition. Jadi 3 volume gitu jadi 1. Makanya gede banget. Iya. Tapi gue lagi stop sih itu. Terus. Itu nonton apa baca? Nonton, habis itu lanjut baca. Gue awalnya nonton anime. Terus apa ya? Ya pernah baca. Ya banyak sih, cuman sekarang kalau yang lagi in the middle of tuh itu gue juga lagi nyoba baca Vagabond. Saya katanya kan banyak yang itu. Terus gue masih ada beberapa yang gue ngikutin kayak Berserk gitu. Iya, sama itu. Tapi itu gue rada semenjak authornya meninggal kan kayak bener. Feel-nya kayak beda ya. Jadi kalau yang shonen gitu? Shonen waktu itu baca Demon Slayer terus. I tried Dadadan, nggak suka.
kurang suka. Oh iya, itu ada posternya memang sih. Iya, gue ngeliat itu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nah gitu, Iya, itu. reaksinya adalah ketika gue suka sama sesuatu, misalnya gue udah dandan dan ada orang yang nggak suka, ya udah biasa aja, nggak menjadi perdebatan yang besar. Iya, gue emang gue ngerti sih, gue emang rada kurang suka yang tipe absurd gitu sih. Iya, bisa dimengerti, bisa dimengerti. Gue juga lagi baca Chainsaw Man, tapi gue stop juga itu. Wah itu sih, ya gue nggak mau ngomong sih, takut gue. Kalau berpendapat gitu gue sekarang berhati-hati. Kenapa? Oh nggak apa-apa. Fandomnya ada itu ya? Enggak, gue malas ribut orangnya. Iya, maksudnya fandomnya suka oh lu, iya lu udah kena sekali. Nggak kena juga, bukan salah gue juga kan, gue ditanya. Lu sampai klarifikasi berapa kali tuh JJK? Nah makanya. Fandom JJK emang rada gila sih. Oh lu mengakui itu? Oh iya gila. Ada nggak satu judul yang kayaknya orang-orang nggak expect kalau gue ngikutin itu? Lu. Gue ngikutin ya, itu masalahnya gue udah nggak ngikutin. Mungkin kayak judul yang kayak orang pasti kaget nih kalau tahu gue pernah baca ini. Banyak yang kaget gue ngikutin Berserk sih. Itu. Gue nggak kaget tapi sih. Tapi selain itu nggak ada. Gue soalnya lagi nggak ngikutin apa-apa juga sih sekarang. Oh berarti oke, ini harusnya tuh pertanyaan di awal. Kesibukan lu sekarang ngapain? Gue di video yang sama Cidanila juga nanya kesibukannya malah terakhir. Kalau sekarang kan buku kan maksud gue udah selesai gitu. Mungkin sekarang lagi persiapan buku kedua, buku berikutnya atau gimana. Kesibukan lu sekarang ngapain? Kalian berdua deh. Ngonten pastinya gue. Ngonten. Pastinya di Malaka, ngerjain Malaka, and then ya buku juga nggak tiba-tiba dengan sendirinya sampai ke tangan pembaca ya. Jadi kita semua ngerti dong, ada proses, ada namanya proses. Ini juga video kagak langsung. Ini juga kagak langsung tiba-tiba ada di YouTube. Belajar baca manga. Iya, mampir ke channelnya Kevin, channelnya Panji, Bang Panji ke. Berarti berikutnya selain di channel gue, kalian bakal main-main ke channel-channel lain lagi. Hopefully ya. Kita sih pengennya bisa mampir, siapa tahu ada followers atau subscribers orang-orang yang belum tahu nih. Ini banyak nih, semua yang komen nanti, semua yang nonton bakal bikin podcast sendiri tuh. Bisa undang mereka dah. Tapi ya siap-siap aja gitu. Kalau ketemu Kania, pasti kalian tidak expect kayak, ya ternyata begini. Kecewa ya gitu. Nggak tahu kan. Nggak kecewa kan. Angel nggak kecewa guys. Kalau lu Bi, kesibukannya sekarang? Ya sama sih pasti. Sama aja ya? Ini gue lagi intens, lagi fokus marketingin bukunya ya. Karena obviously dia nggak akan menjual dirinya sendiri. Harus. Iya bener. Sama ya paling abis itu ya di media gue yang WhatsApp Indonesia. Terus ya ngonten di yang pribadi. Gue baru mau mulai channel YouTube gue yang dengan low quality yang gue bilang itu. Gue mau coba-coba aja. Mulai nih sekarang baru. Tapi kira-kira konten yang bakal lu buat di channel YouTube lu tuh kayak apakah kayak Kania? Enggak sih, itu terlalu high quality menurut gue. Oh itu justru gue nontonin video lu lewat di kayak explore home YouTube gue yang lu cuman ngomong depan kamera gitu kan, nggak satu topik. Wow, bisa lewat homepage lu ya? Oh iya bisa. Gue kan gue banyak tonton gue tuh sangat beragam. Iya, jadi gue mau coba yang super low quality dan no effort gitu lah, supaya ya gue mau eksperimen aja lah di situ. Ya sih udah itu ya. Itu aja ya. Nah ini sebenarnya daripada kita ngalor ngidul lagi, untuk menutup ini deh, biasa tuh kalau untuk menutup ya ada kata-kata hari ini. Atau sebenarnya enggak, kata-kata hari ini mungkin terlalu cheesy buat lu, ya gue ngerti. Udah gak cheesy. Enggak ya. Oke, ini gue coba ini lagi ya. Kata-kata hari ini. Atau ini. Pressure. Lebih ke, lu kan pernah bikin video ini kayak 30 pelajaran yang lu pelajari ketika berumur 30 tahun. Sama Bang Radit juga pernah tapi versi 40. Iya. Gue kalau mau bikin 27 kan agak jelek kayaknya ya kalau 27 ya. Tunggu gue. Pelajaran dalam 27 tahun hidup gitu ya. Ini deh, masing-masing coba kasih satu aja ya. Satu pelajaran yang paling penting dalam hidup lu selama ini. Kalau gue mulai dari gue dulu kali ya. Boleh. Mungkin. Kalau gue nggak mungkin sebutin 27 hal yang gue pelajari karena kayaknya banyak banget. Cuman kalau satu kita tuh nggak sepenting itu. Kita tuh bukan pusat dunia, jadi nggak harus apa-apa tuh kayak ini kita gimana. Contoh ya, kayak misalkan nama gue Kevin, gue juga punya beberapa temen yang namanya Kevin atau Vin gitu. Nah respon temen gue yang namanya beda adalah, Vin lo kalau ketemu temen lo yang namanya Vin juga atau sama Kevin, lo manggilnya gimana? Ya gue bakal manggilnya Kevin lah. Maksud gue kan gue nggak sespesial itu, cuman gue yang punya nama Kevin. Jadi gue akan menanggapi dengan ya itu.
gue nggak sespesial itu, gue bukan pusat dunia. Pun kalau gue main karakter ya gue main karakter di hidup gue doang. Itu gue. Gokil, gantian. Gue. Jadi di buku ini kan kita udah ngomongin bahwa orang bodoh itu lebih bahaya dari orang jahat. Tapi menurut gue ada yang lebih bahaya lagi dari orang bodoh, yaitu orang yang lemah atau insecure. Menurut gue itu bisa lebih destruktif, apalagi kalau dia nggak peduli dia bodoh atau pinter ya. Itu soalnya menurut gue orang yang selalu cepat marah, yang akhirnya toksik ke keluarga sama environment, yang akhirnya perlu overcompensate ego, itu tuh orang-orang weak dan insecure, dan mereka tuh destruktif banget dan selalu bikin masalah. Itu. Tadi gue lagi mikir sebenarnya kalau satu ya kalau lesson buat diri gue sendiri kayaknya nggak akan relate ke orang-orang, jadi gue akan pakai versi yang lain yang mungkin lebih relate ke orang-orang. Skill nyari uang itu adalah skill yang berdiri sendiri di luar dari skill lainnya. Kadang-kadang orang mikir kalau gue suka, misalnya gue suka main piano, gue jadi jago banget aja main piano, pasti otomatis gue bakal jadi kaya dari situ. Nah, padahal skill technical itu nggak langsung otomatis terkoneksi guys ke uang. Jadi you can be very good at something dan not being rich from it gitu loh. Karena untuk nyampe ke jadi uang ada stepnya lagi nih gitu. Jadi jangan lupa kalau lo emang masih butuh duit dalam hidup ini, lo pelajarin juga skill money makingnya. Nggak cuman skill technical atau yang passion atau domain yang lo pengen kuasain itu. Gila, keren. Nah, terus ini dari tadi gue pegang nih, mungkin lo bisa jelasin. Ini apa nih? Untuk menutup. Ini ada mini booklet yang tadi kita bilang di awal, ini nggak dijual. Ini free, kita kasih di PO doang atau enggak special moments, ya momen-momen tertentu aja kita kasih. Jadi di sini gue dan Abby nulis 10 momen bodoh kita berdua, masing-masing 5. Jadi ada 5 momen bodoh. Gue akan baca yang versi Abby aja sih kayaknya. Dan 5 versi gue. Yang bahkan cover belakangnya tulisannya makanya mikir, kata Abigail dan Kania ke diri mereka sendiri. Karena ya justru kita mau bilang bahwa kita juga mengalami failure dalam membuat decision, mengambil tindakan yang tepat dalam hidup kita, dan kita dokumentasikan di sini. Kami dokumentasikan di sini. Gimana Bi? Ada tambahan tentang ini? Booklet ini cukup? Lo mau sneak peek? Oh ini buat gua ceritanya. Oke. Harus lu kasih itunya. Ini juga dikasih. Oh ini juga buat gua. Oh bilang dong. Paket jadi gua gak perlu beli. Tiba-tiba dikasih. Oke, segitu aja. Terima kasih Kania dan Abby. Thank you. Thank you. Tapi Abby kan nama lu kan Abigail. Kok dipanggilnya Abby sih, bukannya harusnya Abi ya? Tapi gimana cara yang benar spell nama lu? Bebas sih. Tapi, bebas aja. Iya, tapi banyak kan temen gue manggilnya Abby kayak ABBY. ABBY. Ya, Padahal nama lu ABI kan? ABI, iya. Harusnya kan ABI dong yang bener. Ini gue lagi cosplay jadi Kania aja. Benar. Anjir, sumpah gue gak pernah kayak gitu. Gue bukan Eno Bening. Kenapa emang? Enggak, maksudnya Eno Kasian banget Eno di bawah-bawah, dia tuh gak ada. Wah, Eno Bening sih di mana-mana selalu. Gimana kalau kita tutup dengan ngomongin Eno Bening? Boleh. Pendapat lu soal Eno gimana? Wah, Eno tuh gue di semua teman-teman gue kalau ngajak ngobrol atau podcast tuh pasti ada pembahasan tentang Eno Bening. Karena emang dia senyebelin itu. Senyebelin itu. Tapi maksudnya, kalaupun kita ngomong gini, kita tetap berteman gitu loh. Nggak yang sebel lu, gue sebel sama lu, gue tendang gitu, enggak. Bukan yang sampai level situ ya? Bukan yang sampai level kita punya grup, yang grupnya nggak ada yang penting, nggak sampai kayak gitu, nggak nyebelin, benar, beda. Benar. Tapi apakah dia di threshold untuk menyampai ke situ? Apakah dia close? Close lah. Gue kalau soal Eno bener nyebelin, susah kan? banget diajak hangout. Dia tuh kayak kalau tiap kali mau tapi di Depok. Blok M. Iya, atau di situ doang. Sumpah. Terus dia kayak harus dibujuk-bujuk kayak, ayolah bang, ayolah ini kesini ini. Enggak gitu. Nah, ayolah. Lu yang pas Ya ke udah Clean deh. Sound itu gimana? Ceritanya yang kalau lu ke Clean Sound itu dari lu yang mau atau Eno yang Bi sini, kesini main? Oh enggak, soalnya waktu itu Jujutsu Kaisen ending. Ya, diundang yang debat itu ya? Tunggu, sorry, belum ending. Iya, dia ngedebatin gue tentang Jujutsu Kaisen, terus gue debatin balik, terus gue kayak, ayo kita berantem di Clean Sound. Lu tahu ini nggak sih, ada meme Shizuka tuh yang sudah abang ini hanya itu apapun bisa ganti tuh, ini hanya sepak bola, ini hanya kartun, ini hanya
Tapi gini loh, gue ngerasa ya. Oh lanjut, nggak jadi closing. Enggak, tapi emang waktu itu debat gue sama Eno tuh tentang Jujutsu ini masa serius itu. Gue tuh suka ngerjain dia juga. Gue tuh suka kayak, emang dia suka nge-shit on Jujutsu ke gue. Terus gue suka bercandain Jujutsu ke dia juga gitu. It's a running thing. Jadi ya at one point gue kayak, lu beneran serius nih? Berantem yuk di Clean Sound gitu. Ayo gitu. Ya udah. Terus gue punya grup JJK gue kan. Iya itu gue lihat. Kesimpulan dari debat itu apa sih? Ya udah itu aja. Lu gak dapet kesimpulan dari debat dari lu dengerin itu? Ngotot, dia nggak nonton kali nggak? Gue nonton, cuman kayak buset bang. Ini hanya. Itu serius banget. Iya sih. kayak serius banget. Debatnya buset. serius Sampai banget. gue liat lu di Twitter, lu bikin satu kayak postingan, lu bikin tulisan tentang JJK itu kan. Iya gue kayak. Ya? Buset, gue bacain loh, gue kayak. Buset, terus serius banget. Replies yang kayak menurut gue apaan sih yang replies yang kayak maksudnya it's not that deep gitu-gitu loh. Iya. Dia nggak nonton, dia nggak baca, dia ikut baper. Nah lu nggak diajak kan. Itu gue bingung banget. Nggak, maksud gue ya elah nggak harus rude gitu kali. Ada satu kejadian, gue ngepost satu panel JJK. Yang mana yang kebelah? Bukan. Bukan yang kebelah. Enggak, ini enggak kayak soal filosofi gitu lah, kayak dia kan suka banyak monolog gitu ya. Bukan, enggak ada plot ya. Terus dia nangis nih lihat itu. Iya sedih banget itu quotesnya. Sumpah. Tentang life aja gitu loh, kayak meaning of life. Terus dia kayak, sumpah Bi, gue nangis kayak 5 menit ngeliat IG story lu yang ini. It's not that deep. Gue suka JJK, cuman gue aja nggak nyampe segitunya gitu. Gue ikut jadi Masalahnya kayak dia nggak ngikutin. Dia nggak baca, dia nggak nonton, nggak ngikutin. I just have a very deep appreciation to arts aja sih kayak. Nih Wi, apa yang lu suka atau apa pelajaran yang lu dapat dari JJK deh? Ini gue nanya serius aja. Lu boleh serius di sini. Serius bisa kan? Jujur gue habis 2 kali debat sama Eno, gue udah enak ngomongin JJK sih. Semua kan Eno bening. Cuman ini kita lihat dari sisi positifnya aja lah. Iya. Menurut gue JJK tuh rada personal, soalnya salah satu main theme atau temanya itu tuh soal ngereformasi sebuah institut yang korup lewat edukasi gitu. Dan menurut gue itu tuh sejalan dengan sesuatu yang personal aja lah untuk gue gitu loh. Itu jadi salah satu yang gue suka. Sama yang kedua itu tuh dia juga tema besarnya kan ngelindungin innocence-nya anak-anak. Yang dimana biasanya normal shonen itu kan lebih ke anak kecil jadi jagoan gitu kan. Tapi ini kayak reverse gitu, yang dimana adultnya tuh nge-protect yang anak-anaknya gitu. Karena menurut mereka childhood sama innocence itu tuh bukan sesuatu to be embarrassed about, tapi sesuatu yang untuk dilindungin, karena di situ lu bakal create relationship, lu bakal build character yang dimana akhirnya itu yang akan jadi fondasi meaning of life lu gitu. Nah itu gue suka banget aja tema itunya di JJK. Gokil. Mungkin habis setelah membaca buku ini, atau mungkin lu bisa ngasih guide biar gue bisa secara sistematis mengikuti JJK dengan benar. Siapa tahu kan gue ada di kubu lu nanti. Benar. Iya kan? Ya jujur tips gue tuh, lu coba nonton season 2 atau baca arc yang Hidden Inventory itu sih. Atau gue coba kelarin gue mulai suka animenya dulu kali ya, mungkin gue coba nonton ulang. Boleh ya. Kebetulan waktu itu emang lagi ngantuk sih ngikutinnya, jadi emang salah gue juga gitu. Emang season 1 ngebosenin sih, gue harus akuin. Bukan gue yang bilang. Beneran, gue mulai sukanya season 2 soalnya. Terima kasih. Cut. Gokil.